Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamarral layali wa tulad dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subuh nih Ustaz. Selamat pagi. Selamat pagi sudah ya. Iya. Ya kita nih kepagian nih memulai rekamannya dikarenakan padatnya aktivitas Ustaz ya. Iya. Padatnya aktivitas yang mana Ustaz nih istirahat dulu tadi sebentar Ustaz ya. Iya. Dan kami juga nyiapin alat-alatnya juga, ala kadarnya. Cuman alhamdulillah kita bisa melaksanakan rekaman ini walaupun agak kepagian. Ya Ustaz, selamat datang di Supi Ngopi. Ya. Sulam Autofiki dalam keadaan ngopi. Iya. Ngopi itu identik dengan ngobrol-ngobrol ya Ustaz ya. Iya. Dengan ngobrol-ngobrol. Diharapkan kita dapat membahas ilmu agama yang mudah-mudahan Ustadz dapat menyampaikan kepada kami yang menonton, Harapannya tambah wawasan. tambah wawasan itu. Gimana Ustadz perkembangan ruqyahnya? Alhamdulillah untuk saat ini kita bisa membantu saudara-saudara kita yang banyak permasalahan, yaitu permasalahan dalam kesehariannya, medis dan non medis. Mungkin nanti kita bisa taruh nomor kontak ya Ustadz di kolom deskripsi ya. Bisa kalau nanti saudara ingin memperdalami tentang ruqyah, bisa kita. Cuma sekarang ini kan karena kita domisilinya di daerah seputaran Tanjung Barat ya Ustadz ya. Iya. Kalau untuk ke daerah lain mungkin agak jauh, mungkin bisa dialokasikan ke petugas yang lain mungkin kan? Ya bisa ruqyah online. Oh ruqyah online bisa juga Ustadz. Bisa. Alhamdulillah. Kalau Silakan. gitu kita mulai ngopi dulu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillah. Oke. Nah, Ustadz, seluruh amal ibadah itu, seluruh perbuatan lah sebenarnya kan. Iya. Nah, itu didasari oleh niat ya Ustadz ya. Iya. Nah, sekarang yang mau kami tanyakan itu apa pengertian daripada niat itu sendiri Ustadz? Definisinya. Niat itu menurut daripada syara itu adalah dalam bahasa kitanya tekad, keinginan, itu niat. Jadi setiap amal perbuatan yang dikerjakan dengan sadar itu pasti ada niatnya. Oke. Nah gitu. Jadi tekad atau keinginan. Tekad atau keinginan. Berarti Itu, apakah di tekad atau keinginan itu ada nafsu di situ Ustadz? Karena kalau tidak ada nafsu gimana kita berkeinginan? Ya. Niat yang dimaksud itu termasuk kategori nafsu apa Ustadz? Jadi bedanya nafsu dengan keinginan niat tadi atau tekad. Kalau nafsu itu sesuatu yang mengajak kita berbuat perbuatan yang menjauh daripada Allah. Itu namanya nafsu. Sedangkan niat di sini keinginan atau tekad kita untuk
melakukan ibadah. Melakukan ibadah seperti misalnya yang wajib kita niatkan ketika beribadah seperti berwudu, tayamum, sholat, berhaji. Nah, itu kan perlu niat dan lain-lain. Kunci daripada niat tersebut ialah tekad untuk melakukan sebuah ibadah. Nah, itu poin apa? Bahasa yang mudah kita mengerti, Ustadz. Tekad atau keinginan untuk melakukan sebuah ibadah. Nah, itu disebut niat ibadah ya, Ustadz ya. Oke. Ibadah itu definisinya luas. Macam-macam. Ada ibadah itu sesuatu yang dikerjakan melalui tata cara rukun dengan perbuatan-perbuatan tertentu seperti sembahyang, berhaji, puasa, zakat, itu ibadah. Ada juga ibadah tergolong ibadah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini tergantung dengan niatnya. Nah, di situ ada nilai pahala daripada ibadah kita. Nah, dengan didasari melakukannya dengan ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan itu di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Dan tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan ikhlas. Artinya ibadah itu akan terjadi apabila seseorang itu bertekad dengan ikhlas ya, Ustaz ya. Iya. Oke. Jadi kalau tekad itu tidak dilandasi dengan sebuah keikhlasan, ibadahnya tidak diterima ya, Ustaz ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita tarik lagi poin dari awal tadi, ibadah itu ialah niat itu ialah tekad untuk melakukan sebuah ibadah dengan ikhlas. Iya. Kuncinya ikhlas. Oke, Ustaz. Nah, apa perbedaan lafaz niat dengan niat, apakah sama itu, Ustaz? Jadi bagian daripada niat itu adalah di dalam hati. Al-niyatu fil qalbi. Nah, niat itu letaknya di dalam hati. Tapi apa sama dengan ini, Ustaz, dengan perkataan hati? Jadi lafaz itu memudahkan Hati. memaknai daripada dalam hati. Nah, jadi lafaz itu yang dikeluarkan melalui suara, sedangkan niat yang di dalam hati. Seperti misalnya ketika kita sholat, usolli faradhal maghribi salasa raka'atin sampai habis. Nah, itu lafaz yang kita ucapkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, melafazkan usolli fardhal maghribi sampai habis tadi itu sunnah hukumnya, tetapi yang menjadi kewajiban daripada ibadah itu adalah niat, Tekadnya tadi ya, Ustaz ya. Tekadnya yang di dalam hati. Oke. Dalam hatinya, mulutnya mengucapkan usolli, dalam hati dia berniat aku sembahyang, tekadnya kan. Menyang haja aku sembahyang. Nah, jadi bedanya lafaz dengan niat itu ya beda. Lafaz itu yang diucapkan, ada suara, ada hurufnya. Sedangkan niat itu tujuan atau tekad beribadah di dalam hati. Nah, itu bedanya. Jadi kalau Allah tidak bisa dipolitik-politik ya, Ustaz ya. Maksudnya tidak bisa dimanipulasi. Iya. Apa niat di hati dengan di lafaz itu Allah pasti
pasti tahu ya Ustaz Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi perbedaan antara lafaz niat dengan niat itu sendiri, lafaz adalah ucapan daripada sebuah tekad tadi ya. Iya, Sedangkan niat itu sendiri adalah tekad untuk melakukan sebuah ibadah. iya. Oke, mudah-mudahan bagian pengertian daripada niat itu terang bagi kita semua. Iya, mudah-mudahan. Nah, saya pernah mendengar sebuah hadis, Iya. kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Coba Ustadz tolong sampaikan kepada kami hadis tersebut yang sebenarnya kayak mana? Ya. Itu salah satu daripada keutamaan niat yang mana Rasulullah sampaikan, itu hadisnya innama a'malu bin niat walikulli mri'in manawa. Hanya saja sahnya amal ibadah itu tergantung dengan apa-apa yang ia niatkan. Jadi di sini meletakkan posisi niat itu sangat penting dalam ibadah, sehingga ibadah yang tidak disertai dengan niat itu tidak sempurna, tidak sah. Jadi berhati-hati di bagian niat nih Ustadz ya. Ya, ya, pintu gerbang ingin melakukan ibadah. Nah, tapi macam mana supaya ikhlas ibadah tuh Ustadz? ini kadang gini, ini yang saya rasakan kadang Ya. beribadah, contoh lah sholat subuh lah gitu. As-sholatu khairum minan naum. Itu jelas panggilannya tuh. Tapi rasanya berat Ustadz untuk melakukan sholat tuh. Nah, itu tuh termasuk ikhlas kah atau tidak ikhlas kah waktu kita memaksakan sebuah ibadah kita lakukan? Jadi keikhlasan di dalam beribadah ini bisa melalui beberapa pengertian. Yang pertama, tingkatan orang awam ketika beribadah dengan dipaksakan itu hanya untuk latihan, itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Latihan supaya dia terbiasa. Iya. Jadi kayak orang sakit kan dipaksakan makan deh supaya tetap sehat ya. Ya. Daripada dia tidak melakukan ibadah itu sama sekali, menunggu sempurnanya. Iya, artinya tetap jalani dulu. Tetap jalani. Tapi yang wajib dilakukan sebelum sampai kepada ikhlas itu ialah menuntut ilmu agama. Ya. Saya ada ingat dalil kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan. Mayuridullahi khairan yufaqihu fiddin. Artinya ibu daripada sebuah kebaikan yang dijadikan kepada manusia itu, dasar awalnya itu, usulnya itu ilmu faqihu fiddin tadi Ustaz ya. Nah, artinya bagaimana kalau misalkan beramal itu tanpa ilmu tadi Ustaz? Nah, ini dia. Kalau beramal tanpa ilmu itu jelas-jelas amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Nah, ini soalnya sering saya mendengar yang penting niat. Nah, supaya jelas ini Ustaz. Ya tahunya dia yang penting niat tadi. Niat beribadah itu berarti dia harus tahu juga yang mensahkan ibadah. Gitu. Artinya kewajiban kita ialah mengetahui ilmu daripada bagaimana supaya sahnya sebuah ibadah. Nah, itu dalam ilmu apa namanya Ustaz untuk mempelajari itu?
supaya pemirsa tahu. Untuk mengetahui sah dan tidaknya kita beribadah itu pembahasan daripada cabang ilmu fikih. Nah, di situ kita tahu rukun-rukun daripada ibadah yang ingin kita kerjakan. Misalnya ingin sholat. Nah, di situ ada rukun-rukun, kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya pertama niat, terus yang kedua takbiratul ihram besertaan dengan niat. Yang ketiga baca Fatihah, terus rukuk, i'tidal. Terus itu ada 13 yang sering kita laksanakan dalam keseharian sholat. Itu ada namanya rukun 13 dalam sholat. Oke. Artinya untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah ibadah itu hendaklah kita mengetahui ilmu fikih ya Ustaz ya. Ya, itu kembali kepada ilmu fikih. Oke. Nah, bukankah di dalam fikih itu sendiri ada beberapa mazhab Ustaz? Mazhab yang kebanyakan orang pakai gitu. Nah, itu terdiri dari beberapa mazhab Ustaz. Mazhab yang boleh kita ikuti dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu 4 mazhab yang boleh kita ikuti hukumnya. Tapi perlu diingat juga kita tidak boleh mengambil hukum-hukum daripada mazhab-mazhab itu tidak utuh. Misalnya kita mazhab Syafi'i, ya umumnya di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Nah, dari wudunya, sholatnya itu tata caranya dengan tata cara sholat Imam Syafi'i. Nah, kalau misalnya kita cuplik ambil sini sedikit, Sesuai keinginan kita, itu yang tidak boleh. Misalnya sholatnya mengikut Imam Hanafi, terus wuduknya Imam Syafi'i. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, jadi itu yang tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kita seperti orang-orang yang berangkat haji di Mekah itu, nah, mereka mengikuti daripada mazhabnya Imam Malik. Nah, karena kondisi di sana sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Imam Malik. Gitu. Jadi boleh kita memakai mazhab yang 4 ini, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Nah, namun dengan ketentuan seutuhnya yang hukum itu kita pakai. Misalnya tadi sholat, ya dari wudunya kita ikuti. Misalnya wudunya, berarti kita harus ngerti juga tata cara sholatnya mazhab Imam Hanafi misalnya. Wudunya Imam Hanafi seperti harus komplit gitu Ustaz. Komplit. Iya. Iya, berarti kalau misalnya kita mau pakai sholat mazhab Imam Maliki misalnya, itu dengan wudunya pun kita Imam Maliki gitu. Karena kalau Imam Maliki misalnya bedanya wudu dengan Imam Syafi'i. Itu kalau Imam Maliki bukan mengusap sebahagian kepala, dia membasuh seluruh kepala. Oh, membasuh seluruh kepala. Kan beda. Jadi kalau kita wudunya ya harus semua kepala dibasuh, bukan diusap. Diusapnya sebagian. Nah, ini saya misalkan saya nih baru ingin menuntut ilmu fikih gitu. Nah, bagaimana cara saya memilih mau pakai mazhab yang mana Ustaz?
Apa kira-kira saran dari Ustadz supaya saya tidak ragu-ragu mau yang mana nih, kan timbul keraguan nanti ini. Kalau di Indonesia itu yang cocok kita ikuti adalah mazhabnya Imam Syafi'i itu ya, karena sesuai kondisinya yang cocok itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya. Ya. Oke. Jadi kalau sudah yakin dengan mazhab mana yang mau kita pakai, nah kita udah fokus di belajar di mazhab itu aja gitu, supaya tidak terjadi kebingungan nanti pas pemakaiannya ya. Oke, berarti untuk melakukan ibadah tadi hendaklah wajib kita mempelajari atau mengetahuinya ilmu tata cara pelaksanaan ibadah tersebut, Ustaz ya. Itu disebut dengan ilmu fikih ya. Ilmu fikih yang terdiri dari yang banyak dipakai orang itu ada 4 mazhab, Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan pembahasan tentang ilmu fikih tadi jelas ya bagi kawan-kawan sekalian. Ya, pemirsa. Jadi tidak ada keraguan dalam memilih mana yang mau. Kalau misalnya kita mau pakai Imam Syafi'i ya full gitu, nah belajar Imam Syafi'i. Mau pakai Imam Maliki ya full pakai Imam Maliki gitu, Ustaz ya. Yang jelas ngerti total gitu. Ngerti total. Iya. Ya. Jadi ibadah itu sendiri terdiri dari syarat dan rukun ya, Ustaz. Iya, syarat dan rukun. Artinya itu nanti yang kita pelajari di fikih itu ya, Ustaz. Iya. Nah, jadi dengan penjelasan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, jadi jelaslah bahwasanya amal ibadah itu tidak bisa tanpa ilmunya, Ustaz ya. Iya. Nah, sebagai contoh lagi nih, misal saya mau bersuci nih, Ustaz, mau bersuci dari hadas lah, dari hadas kecil dengan berwudu berarti, Ustaz ya. Nah, bagaimana kalau saya tidak tahu tentang air yang suci, perbedaan antara air suci dengan air yang tidak bisa mensucikan, kan itu tidak nampak perbedaannya itu kan. Iya. Nah, hal yang seperti itu haruslah kita ketahui nih, Ustaz ya. Supaya ibadah kita sah. Jadi ya sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan amal yang ingin kita lakukan, itu terlebih dahulu kita harus ngerti ilmunya tentang amal tersebut. Makanya Rasulullah perintahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Kenapa? Setiap kita hendak melakukan amal ibadah, terlebih dahulu ada ilmunya. Maka melakukan ibadah itu perintah Allah. Nah, menuntut ilmu juga perintah Allah. Sama-sama wajib. Bahkan terlebih dahulu kita harus menuntut ilmu. Misalnya kita ini pengen sholat, nah di situ kita disuruh untuk menuntut ilmu bagaimana sahnya sholat. Nah, misalnya kita ingin puasa, di situ turun lagi perintah untuk menuntut ilmu tentang puasa. Nah, itu namanya ilmu fardhu ain. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak bisa beribadah ya, Ustaz ya. Nah, itu intinya dari a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, yang tolabul ilmi tadi itu hadis ya. Hadis sahih. Ya. Yaitu riwayat Bukhari Muslim. Oke. Nah, jadi jelas betul ada perintah dari Rasulullah untuk menuntut ilmu bagi tiap-tiap muslim ya, Ustaz.
Ada enggak hadis tentang keutamaan orang menuntut ilmu nih Ustaz? Itu sangat banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Itu seperti yang sering kita dengar, itu Rasulullah mengatakan bahwa setiap langkah jalannya orang menuntut ilmu itu dihitung ibadah. Satu langkah itu 1 tahun. Satu langkah itu? 1 tahun. Oh, hitungannya kayak gitu Ustaz ya? Iya. Jadi dan juga Allah mempermudah jalan menuju ke surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man talabal ilma sahalallahu ilal jannah. Itu hadis atau? Hadis. Allah akan gampangkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sangat banyak sekali keutamaan hadis-hadis orang yang menuntut ilmu. Nah, kenapa jalan dunianya tidak gampang Ustaz? Dunia ini nama ad-dunya fitnatun. Dunia ini tempat cobaan. Fitnah itu kan cobaan. Oh, fitnah itu cobaan ya. Seperti kisah daripada Nabi Adam ketika diturunkan dari surga ke dunia ini, menangis beliau. Kenapa? Merasa berat hidup di dunia ini. Ya fasilitas memang sudah ada tapi dengan usaha. Usahanya berat. Ya. Allah siapkan fasilitas di dunia tapi kita disuruh berusaha. Beda di surga. Fasilitas itu tinggal apa yang kita inginkan sudah ada. Ya, tapi dengan jalan usaha ya Ustaz ya. Ya, dengan jalan usaha. Oke. Misalnya ingin makan, masak dulu. Ya, ada langsung datang. Kalau di surga kan mau apa itu datang. Jadi sebenarnya penderitaan itu kalau kita pakai mindset Al-Quran ya. Iya. Harusnya kalau diuji di alam dunia nih, artinya diarahkan ke surga Ustaz ya. Iya. Tidak gitu enggak? Ad-dunya sijnul mu'minin. Wa jannatul kufar. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Itu hadis atau dalil? Hadis. Itu maksudnya begini. Kita sebagai umat Islam itu ada batasan-batasan hukum-hukum tertentu yang membatasi kita untuk melakukan hal-hal di dunia ini. Artinya tidak bebas lah. Tidak gitu. Bebas. Ada hukum. Batasan-batasannya. Ada hukum yang berlaku ya. Maksudnya kufar beda dengan orang yang kufar. Orang kufar ini orang yang ingkar dengan aturan-aturan agama tersebut. Oh, gitu. Mereka bebas melakukan apa saja. Karena tidak terikat aturan ya. Iya, karena tidak terikat dengan aturan atau melanggar aturan. Nah, bagi orang yang memilih agama Islam itu terikat peraturan. Betul bulan hari raya haji itu hari sempurnanya agama Islam. Hari ini telah kusempurnakan Islam menjadi agamamu dan aku ridho. Itu terjadi pada tanggal berapa tuh Ustaz? Setelah turun ayat tadi inna akmaltu lakum dinakum ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Itu 81 hari Nabi meninggal. Oh, 81 hari lah. Iya, karena itu apabila sesuatu itu sudah sempurna berarti sudah imbah ya, habis tugasnya dah. Habis tugasnya lah. Di situ mengandung bahwa ayat ini Allah itu ridha Islam itu menjadi agama yang dicintainya selama-lamanya. Nah itu tanggal berapa tuh? Ada sudah dijelaskan. Tanggal Yaum Arafah.
Yaumul Arafah. Berarti Iyalah tanggal 9. iyalah berarti pas ini kan Hari Arafah. Idul Adha kan. Iya, iya, turunnya ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu dinakum akan agamamu Islam. Jadi agamanya Islam, orang yang percaya dengan agama Islam namanya mukmin. Orang yang percaya agama Islam Ya, itu disebut orang mukmin. Kenapa ada kata-kata mukminin, awal mukmina? Mukminin tuh orang-orang yang beriman laki-laki, wal mukminat dan Nah, bedanya dengan muslimin? Muslim. Kalau muslim itu orang yang Islam. Tapi lebih khusus lagi, muslim belum tentu mukmin. Oke gitu. Karena itu memang ada perbedaan. Kalau muslim itu orangnya, kalau mukmin itu imannya. Gelarnya. Iya, belum tentu, gitu kan. Belum tentu dapat gelar mukmin, muslim tadi. Mukmin ini orang yang beriman. Nah, contoh kayak dari Al-Qur'an, ada beberapa dari Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu. Itu kan khususan ya, itu kan. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Kayak misalkan tentang yang dalil puasa kan. Itu kan. Jadi ya Islam itu agamanya. Muslim itu orangnya. Mukmin itu gelarnya. Tetap satu diri lah itu. Iya. Tapi ya ada yang lebih khusus lagi. Kalau Muslim tentu dia beragama Islam. Beragama Islam. Terus Islam Muslim belum tentu mukmin. Nah, gitu. Orang Islam belum tentu dia beriman. Betul-betul meyakini gitu. Banyak kan orang yang tidak dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Banyak orang Islam tapi karena tidak beriman meninggalkan puasa dengan ada iman itu iman yang di bawah, sedangkan yang di atas. Nah, ketika dia percaya bahwa percaya dengan perintah puasa, sembahyang. Nah, ketika imannya lemah bisa dia meninggalkan. Nah, jadi ketika imannya naik, nah dia takut kalau meninggalkan kewajiban. Jadi iman itu intinya percaya kalau meninggalkan kewajiban itu ada siksanya. Nah, jadi percaya dengan hal-hal yang belum dia kayak surga, neraka. Ya, belum pernah dilihat ya. Belum pernah ditampakkan di matanya kan. Iya. Tapi dia percaya. Jika mengerjakan perintah Allah, ganjarannya surga. Jika meninggalkan itu dibalas dengan siksaan. Itu fungsinya iman tadi. Iya. Nah, jadi beriman tadi supaya kita meyakini hal-hal walaupun belum pernah kita lihat dengan mata zahir kita kan. Iya. Karena kalau tidak ada beriman dengan hal yang seperti itu kacau juga gitu. Ini iman ini perlu perlu juga di setiap individu itu tertanam. Nah, kalau menurut ilmu alat, iman itu apa perpindahan bahasanya ke bahasa kita, Ustaz? Definisinya. Iman itu keyakinan. Keyakinan ya. Iya, keyakinan. Ya, berarti kalau misalkan ada keyakinan, tentulah ada yang diyakini, ya. Nah, sekarang kepada apa hati kita tuh yakin gitu, nah, supaya masuk dalam kategori orang-orang yang
beriman tadi. Kepada apa hati yakin? Pertama, untuk minubillah, yakin bahwa Allah itu ada. Yakin kepada Allah, kepada Allah. Rasulihi, rasulnya Allah itu. Walaupun kita kan tidak pernah melihat Allah, melihat Rasul. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Terus wa malaikatihi, malaikatnya Allah. Terus lagi wal yaumil akhir, hari kiamat, surga, neraka, itu kan termasuk yang perlu dipercayai. Yes, padahal kayak malaikat kan gaib nih. Gaib. Nah, kayak Rasul zaman kita ini belum ada berjumpa. Iya, kita tidak pernah melihat Rasul, tapi harus percaya adanya para Rasul. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kita ini kan, kalau yang saya rasakan Ustaz, untuk meyakini sesuatu tuh harus ada harus ada yang menyentuh dulu, gitu ke hati itu. Kan orang perlu itu nih, kalau dalam bahasa sekarang itu proof. Proof itu maksudnya tuh bukti nih. Logika. Ya, setidaknya logika menerima lah dulu. Maka di situ ketika mencapai hal-hal yang gaib, yang tidak tampak, maka perlu dengan pencapaian kepada timbul keyakinan bahwa itu memang benar adanya, maka digunakanlah akal. Gunakanlah akal, pikiran kita, bahwa itu sesuai dengan akal dan pikiran kita, dan juga sampai ke dalam tahap pembuktian atau dalil-dalil melalui Al-Quran. Nah, misalnya ya menurut akidah ahli sunnah wal jamaah yang dari kita Imam Al-Asy'ari yang kita ikuti dalam ilmu akidah, itu ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang harus kita ketahui. Misalnya kita beriman dengan adanya Allah. Nah, sampai ke tahap keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Nah, itu ada proses namanya nanti kita mencari dalil pembuktian di mana cara kita mengenal Allah. Itu ada dalil burhan. Dalil burhan itu kan diambil dari akal kita. Terus sesuai dengan akal kita, pikiran kita, menerima tidak menolak. Dan juga Al-Qur'annya ada. Al-Qur'annya ada ya? Iya. Dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an selain akalnya cocok, dan juga dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau misalkan seseorang itu beriman tapi atas buah pikirannya sendiri, bukan atas dalil nih. Misalkan dia berpikir dengan logikanya, timbul sebuah keyakinan gitu. Apakah itu boleh dipakai atau tidak? Jadi disinilah perlunya ilmu itu. Kalau dalam agama perlu ada penuntun atau guru. Tidak bisa dilogika dengan sendiri. Makanya ada sambung menyambung sanad guru ke guru sampai ke Rasulullah. Berbahaya bagi orang yang menggunakan akalnya sendiri untuk memahami agama tanpa bimbingan guru. Dalam agama itu sangat berbahaya. Jadi hubungan daripada yang tadi Ustaz sampaikan dengan pembahasan kita sebelumnya tadi itu ialah thalabul ilmi. Artinya thalabul ilmi wajib ada gurunya, bukan belajar otodidak. Bukan otodidak ya. Apalagi sekarang mau mengakses pengetahuan apa saja bisa kita akses melalui internet atau situs Google kan itu yang paling pintar ya. Apa saja permasalahan dapat dijawabnya. Nah, tapi di sini peran kita dengan seorang guru itu keberkahan. Keberkahan tadi dapatnya dengan seorang guru karena sambung menyambung sanadnya sampai ke
Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan sanad, Ustaz? Sanad itu sumber keilmuan yang kita dapat. Nah, itu ini karena ilmu itu semuanya bersumber daripada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah nurunkan ke sahabat-sahabat, turun lagi kepada tabi'in, terus kepada ulama-ulama, terus sampai ke guru-guru, ya sampai ke kita. Itu namanya sanad. Sumbernya dari Rasulullah. Nah, melalui sambung mata rantai, sambung menyambung, sampailah kepada kita. Kalau kita tidak berguru, kemana sumber yang kita ambil? Ya, itu tadi tak dikhawatirkan terbit kebenaran itu dari akal kita sendiri kan. Soalnya kalau misalkan terbit dari akal sendiri, takutnya itu bukan yang salah. Ustaz, saya sering mendengar kata-kata guru mursyid. Apa yang dimaksud dengan mursyid itu, Ustaz? Guru mursyid, ini tradisi dalam ahli sunnah wal jamaah, itu ada guru mursyid. Itu gelar kepada seseorang yang diberikan kepada seseorang yang pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Ya, mursyid itu kan diambil daripada penuntun rohani kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada namanya jalan tarekah. Itu ada pembimbingnya. Oh, berarti mursyid ini lebih kepada pembimbing ya dalam menjalankan pendekatan diri kepada Allah. Pendekatan diri. Berarti kalau misal kita mau berjalanlah kita katakan untuk mendekati Allah, itu mesti ada pembimbingnya, Ustaz ya. Itu disebut mursyid tadi, Ustaz ya. Oke, jadi kan. Nah, sekarang kan banyak nih sebutan. Kayak Ustaz kan dipanggil Ustaz. Ada juga kata-kata ulama. Ada juga kata guru. Nah, itu kan semuanya pengajar, Ustaz. Nah, apakah ada perbedaan dari bahasa tersebut atau sama, Ustaz? Ya, sebenarnya itu ya gelar ya. Tidak sama dengan kayak kita gelar-gelar di pendidikan formal. Jadi ketika kita terjun di masyarakat dengan sendirinya gelar itu tersemat kan ya? Ya tersemat. Ya ini tidak ada tidak ada satu melihat daripada berkecimpungnya di masyarakat. Jadi seperti ulama. Ulama itu tergolong daripada orang-orang yang punya pengetahuan tentang agama. Nah, itu orang yang menguasai pengetahuan tentang agama, itu dinamakan ulama. Nah, kalau ustadz ini itu bahasa tergolong Arab daripada ulama juga. Dia mempunyai pengetahuan agama, mengajarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang memberi gelar ustadz. Yang berjasalah di masyarakatnya untuk memberi pengetahuan tentang keagamaan. Kalau guru ya ini lebih daripada terjemahan daripada ustadz. Oh, jadi guru itu terjemahan daripada ustadz. Jadi ustadz itu bahasa Arab ya. Iya. Nah, kalau apakah seluruh ulama itu mengajar, Ustaz? Seluruh ulama. Ya, ulama ini orang yang punya pengetahuan, agama yang luas, gitu ya. Al ulama, jamak daripada
orang alim. Alim. Oh, jamak daripada kata-kata alim. Ilmu kan, orang yang mengetahui. Ulama. Nah, apakah itu mereka yang orang-orang ulama itu apakah semuanya mengajar, Ustaz? Kalau mayoritasnya mengajar ya. Tapi ada juga orang yang mengetahui banyak ilmu agama tapi dia tidak mengajar. Ada juga. Ada juga. Nah, yang tidak mengajar apakah bisa disebut ulama, Ustaz? Kalau secara pengertian bahasanya. Ya. Kalau dia berilmu, menguasai ilmu agama, ulama deh. Ya, ulama. Sedangkan ilmu itu ada yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, ada juga yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, itu. Tapi yang jelas pengertian ulama itu adalah orang yang menguasai banyak ilmu agama. Tapi kalau misalkan guru itu bahasa Arabnya ustadz ya. Orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya berarti poin daripada pembahasan malam ini ialah niat itu tekad. Tekad. Niat itu adalah tekad untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks yang kita bahas ini niat dalam melakukan ibadah ya Ustaz. Nah, tentulah dalam melakukan ibadah itu wajib ada pengetahuan tentang ibadah tersebut. Ilmunya. Nah, untuk mengetahui ilmunya ini diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah itu menuntut ilmu agama. Itu hadis tadi Ustaz ya. Dan menuntut ini wajib ada gurunya ya Ustaz ya. Dibimbing ya, guru mursyid tadi ya Ustaz ya. Nah, dan guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Karena sumber daripada semua ilmu itu dari jangan sampai putus sanad. Jadi mudah-mudahan pembahasan pagi ini kita dapat memahaminya lah. Ya Ustaz ya. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.